Apakah hidup doa Anda membawa Anda ke tempat yang Tuhan kehendaki? Hari yang diberkati untuk kita semua, ini adalah refleksi kita untuk hari ini. Make my heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Bunda Teresa dari Kalkuta. Lahir pada 26 Agustus tahun 1910, adalah seorang biarawati Katolik India Albania dan pendiri misionaris cinta kasih. Dia adalah pekerja yang tak kenal lelah untuk orang miskin dan dianggap sebagai salah satu model sejati akan kasih Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia. Bunda Teresa menerima banyak penghargaan, termasuk hadiah perdamaian Ramon Magsaysay tahun 1962 dan hadiah Nobel perdamaian tahun 1979. Tapi lebih dari pekerjaan amalnya dan penghargaan yang diberikan padanya, itu adalah wawasan mendalam Bunda Teresa tentang doa yang menjadi layak untuk didiskusikan dan diterapkan untuk kehidupan umat beriman. Bunda Teresa mengatakan, buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah kasih. Buah kasih adalah pelayanan. Dan buah pelayanan adalah kedamaian. Ini adalah jalan spiritual Bunda Teresa. Dimulai dengan perenungan yang tenang, mengarah pada hubungan spiritual iman, tindakan penuh belas kasihan, dan akhirnya kedamaian batin. Doa adalah sumber kekuatannya, dan ini memampukan dia untuk peduli pada orang lain, tanpa alasan lain selain kasih. Merawat orang miskin Kalkuta adalah tugas yang sangat berat. Dan kadang-kadang, penggoda terus berkata, Anda hanya perlu mengucapkan kata, dan semua itu akan menjadi milikmu lagi. Tetapi karena doanya yang gigih kepada Yesus, Bunda Teresa mampu menanggapi. Dengan pilihan bebas, Tuhanku, dan karena kasih kepadamu, saya ingin tetap tinggal dan melakukan apa saja, agar kehendak sucimu terjadi dalam diri saya. Kehidupan doa Bunda Teresa menguatkannya, dan karya misinya selama sisa hidupnya. Para misionaris cinta kasih, yang dimulai sebagai komunitas kecil yang terdiri dari 13 orang, tumbuh menjadi institusi di seluruh dunia, lebih dari 4.000 biarawati, dan ratusan pusat amal di seluruh dunia. Dia meninggal pada 5 September tahun 1997, dan pada 4 September tahun 2016, Paus Fransiskus mengkanonisasikannya pada upacara di lapangan Santo Petrus di kota Vatikan. Dalam bacaan Injil hari ini, kita menemukan ritme ganda, doa, dan pelayanan dalam kehidupan Yesus, penyembuhan ibu mertua Petrus, dan merawat yang sakit dan yang putus asa di dalam dan sekitar rumah Simon Petrus. Dia pergi sangat pagi keesokan harinya dan mencari tempat sepi, di mana dia bisa sendirian dalam doa bersama Allah Bapa. Jelas bahwa orang-orang di zaman Yesus sangat menghargai pelayanan penyembuhannya. Tapi tidak begitu banyak karena dia pergi untuk berdoa. Orang banyak tidak memedulikan apakah dia kelelahan. Oleh semua kerja kerasnya mereka pergi dan mencarinya. Orang-orang menginginkan Yesus untuk apa yang dapat dia lakukan untuk mereka, tapi tidak menghargai bahwa dia harus pergi untuk berdoa atau untuk melayani orang lain. Namun doa adalah kekuatan, sumber pelayanan Tuhan kepada orang sakit dan yang membutuhkan, dan dalam arti itu pekerjaan pelayanannya adalah konsekuensi dari kehidupan doanya. Doa memungkinkan Yesus untuk memahami kehendak Bapanya, bahwa dia harus meninggalkan orang-orang Kapernaum, agar orang lain mendengar dan mengalami kabar baik. Dalam hidup kita sendiri,
doa dapat dengan mudah menjadi prioritas terakhir kita. Alih-alih membuat doa menjadi inti dari kehidupan kita sehari-hari, kita malah cenderung memberi Tuhan sisa hari kita. Karena komitmennya untuk berdoa, sehingga dia bisa terus pada jalan yang Allah Bapa kehendaki baginya. Doa membantu Yesus untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Dan itu juga dapat membantu kita dalam memastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan dalam namanya adalah sungguh apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Semoga kata-kata Bunda Teresa dan teladan Yesus tentang doa menuntun kita dalam perjumpaan dengan rahmat Tuhan. Dan semoga perjalanan kita bersamanya membawa kita ke tempat yang Dia inginkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, saya memuji-Mu dan berterima kasih atas anugerah dan hak istimewa doa. Ampunilah saya ketika saya tidak konsisten atau tidak setia dalam kehidupan doa saya. Berilah saya hati yang setia dan kemauan yang teguh untuk berdoa seperti yang Engkau inginkan. Ini saya mohon dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan memerintah bersama-Mu dengan Roh Kudus Tuhan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga saudara dan saudari, Couples for Christ. dan iman Katolik kita.